kita bisa bermuwajahah. Oke. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah saudara kita di Cianjur ya, bahwa mereka semua tengah menghadapi ujian yang sangat luar biasa. Ujian gempa bumi di Cianjur, banyak rumah yang rata Bapak Ibu. Banyak rumah yang hancur, yang rata dengan bumi, rata dengan tanah, yang sudah sedemikian rupa mereka membangun rumah, kemudian Allah guncangkan dengan Richternya mungkin 6 skala Richter Bapak Ibu. Dan goncangannya itu tidak lama, sebenarnya 5 detik. Saya mau tanya deh Bapak Ibu ya, karena kalau saya Zoom pasti biasanya suka ada komunikasi tanya jawab. Oke, saya ke Ibu Afika saja ya. Close lagi Ibu Afikanya. Oh, ada. Ibu Afika sudah kenal saya. Assalamualaikum Bu Afika. Ada Oh suaranya Bu iya, Afika. Ustadz. Ya, Assalamualaikum Bu, sehat? Alhamdulillah sehat, Tat. Oke, alhamdulillah. Ibu, saya mau tanya. Sekarang yang dirasa Ibu hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun itu terasa cepat atau lambat, Ibu? Tat. Terasa cepat ya. Kenapa Ibu terasa cepat, Bu? Ya, kurang tahu, kerasa cepat aja. Tapi bagaimana perasaan saudara-saudara kita yang ada di Cianjur? 5 detik, Bu. Itu gempa 5 detik, kira-kira kalau hitungan 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Bayangkan Ibu sedang diguncang dengan gempa Allah Subhanahu wa taala. Itu lama atau sebentar Bu kira-kira Bu? 5 detik itu kalau gempa. 5 detik kalau gempa itu lama atau sebentar Bu? Sebentar sebenarnya. Lama Ibu. Lama itu teh. Sedetik juga itu teh. Lama tuh. 5 detik itu lama. Kenapa mereka 1 detik itu, 5 detik itu terasa lama pada saat gempa? Karena dia fokus untuk menyelamatkan diri. Dia fokus untuk mengamankan keluarganya. Dia fokus kepada respon di sekitarnya. Sehingga waktu yang detik itu terasa lama. Dan karena gempanya itu menakutkan, sehingga orang yang kalau rasa takut itu akan terasa lebih lama. Bayangkan kalau orang yang bahagia itu waktunya panjang, bertahun-tahun, akan terasa sebentar. Ini gambaran di dunia. Kalau nanti kita di akhirat, jangan di akhirat lah Bapak Ibu, di alam kubur saja. Ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Orang yang disiksa kubur karena dia takut, maka dia itu terasa lama di alam kuburnya itu. Ini dalam keterangan-keterangan para ulama terkait dengan siksa kubur. Dan bahkan kalau ada nikmat kubur, pada saat mereka menikmati di alam kuburnya, itu ternyata sebentar. Dia akan kembali bangun dalam kondisi yang sangat bahagia. Dan mereka berkata, aku seperti tidur yang sebentar. Kenapa mengatakan tidur yang sebentar? Karena dia nikmat di alam kuburnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak terlena dengan kenikmatan dunia, maka kita harus bangun hati kita, diri kita untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah malam hari ini kita akan bertakarub kepada Allah supaya mengisi kenikmatan yang Allah berikan itu dengan bukti rasa syukur kita dalam bentuk bertakarub mengaji Al-Quran di malam hari ini. Supaya apa? Supaya nikmat yang kita terima dari Allah itu bukti syukurnya adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar tahsin. Oke, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belajar tahsin itu adalah memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Pertanyaannya adalah
Saya boleh, ini selain Ibu Afika banyak yang baru ya. Boleh yang pertama kali lihat saya, boleh angkat tangan. Pak Bambang, Ibu Novera, ya baru pertama kali lihat saya. Pak Eman Indra, baik Pak Eman ya. Ibu Natri baru pertama kali, Ibu Natri. Oke, Ibu Sri Marianti, Ibu Jihan Aulia. Oke ya, baru pertama. Ibu Ani, ya. Kalau boleh saya tanya, ada yang dari Jawa Barat? Boleh angkat tangan dari Jawa Barat. Pak Indra, Jawa Barat, ya. Kemudian Ibu Ai, Jawa Barat. Ibu Lucy Bahtiar, Jawa Barat. Ya. Ibu Natri dari mana, Ibu? Saya dari orang Sumbar tapi merantau di Jakarta. Di Jakarta, baik. Ibu Jihan Aulia dari mana, Ibu Jihan? Boleh di chat saja, tidak apa-apa ya. Dari Jawa Barat. Di luar Jawa Barat deh, di luar Jawa Barat sekarang. Di luar Jawa Barat, kalau saya kenal Ibu Afika itu sudah apa namanya? Beliau adalah member tetap di Huda Muslim ya. Cuman belum berjumpa saja dengan saya secara offline. Biasanya online terus ini Ibu Afika Zahra ya. Ibu Afika Zahra dari Jawa Tengah kalau tidak salah ya, Bu ya. Jawa Tengah, tapi di Jawa Timur sekarang. Jawa Tengah tapi sekarang tinggal di Jawa Timur. Baik, oke. Banyak sekali ya, Masya Allah ada 41. Bapak Ibu, karena ada istilah tak kenal maka ta'aruf ya, tak kenal maka ta'aruf. Mohon maaf saya tidak akan mudah untuk mencintai Anda karena saya sudah punya istri, jadi saya tidak bisa mencintai ke setiap orang. Jadi tidak mudah untuk menyayangi ya. Tak kenal maka ta'aruf ya. Saya Agus Salim Hasanuddin Bapak Ibu, sebagai bagian dari tim Huda Muslim juga untuk bisa memberikan materi-materi Al-Quran di Huda Muslim. Dan insya Allah Huda Muslim ini kita memberikan, kalau kemarin sama Ibu Afika Zahra terkait dengan mindset kita untuk berjualan tapi dalam persepsi Al-Quran. Karena saya sebenarnya sedang menyelesaikan juga tugas S2 saya ya, studi S2 saya di ilmu Al-Quran dan tafsir S2 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang saya teliti adalah kitab tafsir, ibu-ibu, bapak ibu yang dirahmati Allah. Ada kitab tafsir A, B, C, D, dan kitab tafsir itu wah luar biasa. Tujuan mereka adalah bagaimana memahamkan umat kepada Al-Quran, Masya Allah. Dan insya Allah nanti kita akan bahas terkait dengan pembahasan pada kesempatan kali ini. Bapak ibu yang dirahmati Allah, tahsin itu kan memperbaiki bacaan Al-Quran. Kalau saya tanya Ibu Natri, mohon izin Ibu Natri karena Ibu Natri dibuka audionya, langsung aja kita ngobrol ya Bu ya. Jangan tegang, nyantai saja. Ibu Natri, tujuan untuk memperbaiki bacaan Al-Quran apa? Karena Allah. Baik, karena Allah. Karena Allah. Ya, baik, Masya Allah. Itu jawaban yang sangat luar biasa sekali ya. Karena itu tujuannya ingin berkah ya. Ingin berkah, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbaiki bacaan Al-Quran. Ada lagi jawaban dari yang lain? Mungkin Pak Eman Indra. Boleh saya ngobrol sedikit Pak Iman? Ya. Oke, Pak Iman. Apa tujuan Pak Eman untuk memperbaiki bacaan Al-Quran? Pertama, memperdalam. Baik. Kedua, agar lebih dekat lagi dengan Allah, nantinya seperti itu, agar mengenal Allah lebih dekat. Masya Allah, itu ternyata itu satu apa ya, satu rumus dalam kaidah keilmuan. Memperbaiki bacaan Al-Quran, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki huruf-huruf saat kita sebut dalam Al-Quran, memperbaiki hirup-hirup ya udara yang kita ambil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hirup, ada hurip, ada urip ya gitu ya. Jadi kalau kita memperbaiki huruf-huruf dalam Al-Quran, kata Sunda mah itu teh memperbaiki hirup orang gitu. Mengapa? Pada saat kita memperbaiki huruf dalam Al-Quran, kita sejatinya ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran itu. Kalau huruf saja tidak diperhatikan, bagaimana hidup kita?
Kalau dulu ada anekdotnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau ditanya Bapak Ibu sholatnya kapan? Ya jawabannya itu pasti ya kalau adzan. Nah ternyata Bapak Ibu sholat itu sebenarnya kata kapan itu menunjukkan keadaan juga maknanya. Apa itu? Pada saat kita itu dalam keadaan sadar. Maka kalau ada orang yang dia hanya sholatnya sholat satu minggunya cuman sekali sholat Jumat saja, maka dia itu sedang tidak sadar. Itu bahasa lembutnya, bahasa kasarnya ya sedang hilang akal gitu, sedang tidak sadar gitu. Jadi orang yang dia itu sadar kepada Allah dianya sebagai makhluk, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, dan tugas hamba adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dia salat dia sedang beribadah dan dia sadar bahwa dia adalah seorang makhluk dan dia sedang beribadah kepada Allah, seorang khaliq, seorang pencipta daripada manusia. Maka dia itu sadar. Pada saat kita sadar dalam diri kita ingin memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka dia akan sadar juga untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Dalilnya Quran surah Al-Baqarah ayat 121. Ya, Quran surah Al-Baqarah ayat 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu iramanya. Itu tapi itu iramanya irama yang apa namanya? Irama bayati ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu irama rostah. Kita sederhanakan sajalah atau mungkin kita coba irama bayati dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Ulaika yu'minuna bihi. Wa man yakfur bihi faulaika humul khasirun. Ini adalah dalil ayat di mana ayat ini mendukung jawaban dari Pak Eman. Jawabannya itu untuk memperbaiki kedekatan kita dengan Allah. Bagaimana artinya, Bu? Alladzina atainahumul kitaba. Alladzina, orang-orang yang. Nah, kita akan tahu makna itu kalau di antara Bapak Ibu sudah memiliki Quran Nahu. Sudah punya belum Quran Nahunya ini teh? Sudah ya, Masya Allah. Sudah punya ya. Alladzina, orang-orang yang atainahum, kami berikan kepada mereka alkitab. Alkitab di sini adalah Al-Quran. Yatlunahu, kemudian mereka membaca Al-Quran haqqa tilawati, haqqa dengan sebenar-benarnya, tilawatihi bacaan dengan sebenar-benarnya bacaan. Ulaika yu'minuna bih, maka merekalah orang-orang yang beriman kepadanya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dengan sebaik-baik bacaan, kita sedang beriman kepada Allah. Jadi kesimpulannya, orang yang tidak sebaik-baik membaca Al-Quran, orang itu sedang goyang tuh imannya kepada Allah. Bukan rusak ya, goyang. Maka jawabannya itu wa ma yakfur, barang siapa, dan wa dan man, barang siapa yakfur, yang yakfur. Yakfur itu menutup, cover. Buku itu ada covernya. Cover itu tempat fungsinya untuk menutup buku. Ya, kalau cover sudah ditutup, maka tidak ada lagi huruf yang bisa dibaca, tidak ada lagi tulisan yang bisa ditulis karena covernya sudah ditutup. Wa may yakfur, barang siapa yang sudah tertutup hatinya, bihi, dari membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya, faulaika humul khasirun, maka ulaika, mereka itulah, hum, tegasnya mereka itu, al khasiruna, orang-orang yang rugi. Jadi orang yang rugi itu maknanya dia itu rusak hubungannya dengan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah jawaban kita kalau ditanya oleh orang gitu, Bapak Ibu kenapa harus ngaji terus? Saya ingin memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan kita dan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawaban itu sangat membuat diri kita itu termotivasi. Kalau Bapak Ibu
mengaji, Bapak Ibu mencari ilmu, dan tujuannya hanya satu. Tujuan Bapak Ibu mengaji hanya satu. Tujuannya adalah faham. Tujuannya hanya mengerti. Tujuannya hanya bisa. Hanya satu aja itu. Jadi tujuan Bapak Ibu hanya satu. Pengen paham misalkan ya. Pengen bisa, pengen ngerti. Siap-siap Bapak Ibu kecewa. Kalau Bapak Ibu hanya satu sampai di situ saja. Tambah Bu niatnya, tambah apa niatnya, tambah apa tujuannya, tambah targetnya. Dengan apa? Satu, dengan tadi memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Dua, dengan mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya hadis Imam Muslim ya, di mana hadis ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Perhatikan, hadisnya itu gini, man salaka, barang siapa yang salaka. Salaka itu dalam bahasa Sunda itu siapa ya bahasa Sunda teh? Bahasa Sunda teh siapa di sini yang bahasa Sunda? Ibu siapa? Ibu Ainya. Mana bahasa Sunda teh? Ada Ibu Ai? Mohon Pak Ustaz. Nah, Ibu Ai, salaka itu tahu nggak? Ada bahasa Sunda seleket. Tahu bahasa Sunda seleket? Jadi Tahu, dalam terang Pak Ustaz. Maunya abdi terang Ibu terang. Jadi salaka itu Bu diambil serapannya oleh bahasa Sunda, seseleket. Artinya seseleket itu Bu, kalau Ibu di antrian, Pokoknya seseleket. ya Bu, ada antrian, panjang antriannya dan padat. Ibu itu masuk ke sela-sela orang yang sedang ngantri karena ingin cepat ke depan. Itu maknanya salaka. Man salaka, barang siapa yang ya, betul, yang masuk ke sela-sela. Karena Ibu itu kalau mengaji, belajar ilmu, majelis taklim itu pasti digoda dengan berbagai macam kondisi. Mau itu sibuk lah, anak rewel lah, kerjaan numpuk lah, apalagi Ibu piduiten lah, ya banyak itu. Tapi Ibu masih tetap saja mengaji. Itu teh salaka Bu. Salaka itu terus Ibu berjalan untuk mencari celah dalam majelis ilmu, dalam belajar. Maka kata Nabi, man salaka, barang siapa yang mencari celah, berjalan mencari celah yang sangat sempit, sekecil apapun celah itu Ibu masuk, ya. Tariqon yaltamisu fihi ilman, di sana ada sebuah ilmu, sahalallahu lahu tariqon ilal jannah, maka Ibu akan dimudahkan oleh Allah untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini bukan begini Bu bunyinya, barang siapa Ibu yang menuju satu jalan untuk mencari ilmu, pasti Ibu akan diberi faham. Bukan. Barang siapa Bapak di antara Bapak Ibu yang berjalan menuju majelis ilmu, berjalan menuju tempat ilmu, yang di sana tujuannya itu adalah ada ilmu di sana, tapi Allah itu Rasul itu tidak menyebutkan, pasti akan difahamkan, akan dimudahkan, akan dipintarkan. Tidak. Yang Rasulullah sampaikan adalah sahalallahu lahu tariqon ilal jannah. Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Jadi pada saat Ibu belajar mengaji, Ibu majelis taklim, tujuannya itu surga Allah, maka Ibu nggak akan stres Bu. Nggak akan stres. Kenapa Ibu stres? Ya itu karena Ibu hanya di titik ingin ngerti. Pada saat udah ngaji Ibu nggak ngerti-ngerti. Ya. Hanya kalau Ibu ngajinya hanya ngerti saja, ingin ngerti saja, siap-siap kecewa karena Ibu hanya satu, padahal kita harus bertambah jadi 3 Bu. 1, kita ingin paham. 2, kita ingin merubah memperbaiki kedekatan kita dengan Allah. Yang ketiga, kita ingin surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Ibu sudah ngaji dengan 3 niatan tadi, insya Allah Ibu nggak akan stres. Pas Ibu ngaji, Ibu paham tidak apa yang tadi dikatakan ustadznya? Enggak, saya sudah mengerutkan dahi, tetap aja nggak ngerti-ngerti. Ibu pernah belajar mengaji, ustadz berbicara tapi nggak paham-paham, pernah Bu? Ibu Novera Magja pernah Ibu pernah pada saat majelis taklim ustadz berbicara, suaranya kuat, pakai mic, pakai speaker keras suara ustadz itu, tapi pernah nggak paham-paham gitu apa yang dimaksud sama ustadz, pernah? Nggak ingat. Atau sering? Ya kan gitu kan. Tapi kalau
Ibu kenapa ibu masih semangat? Kan ibu teh sudah tua, kenapa masih semangat mengaji? Tujuan saya mengaji adalah memperbaiki hubungan saya dengan Allah. Tujuan saya mengaji adalah untuk mendapatkan surga Allah. Jadi ibu tetap aja mengaji, tetap aja majelis hadir ke majelis ilmu. Sampai kapan kita harus mencari ilmu? Sampai Allah mewafatkan kita. Bukan sampai faham, sampai Allah mewafatkan kita. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Masya Allah, sini sudah 59 partisipan yang bergabung di malam hari ini. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah memberkahi Bapak Ibu semuanya. Dan kita akan langsung ya. Bapak Ibu, saya punya Quran Nahwu nih Bapak Ibu ya. Saya akan share di sini. Mana Quran Nahwu ini mah Arab gundul atau Ibu? Ini saya lagi penelitian Ibu, penelitian kitab tafsir. Namanya kitab tafsir Ruhul Ma'ani. Dalam kitab tafsir Ruhul Ma'ani ini pembahasannya surat Ad-Duha nih Bu. Ini surat Ad-Duha. Ya. Surat Ad-Duha itu bermakna waktu duha. Tapi dalam kitab tafsir ini waktu duha itu banyak maknanya. Ya, banyak maknanya. Ada yang bermakna duha itu adalah an-nahar. Apa? Ya Bu. Baik ya, itu makna inilah. Ini kan kita nahwu. Nah ini. Sudah muncul Al-Qur'annya, Bu? Sudah? Hadir? Ada? Ada. Oke. Kita akan mencoba memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita dalam surah Al-Baqarah ayat ke-6. Ya. Ayat ke-6, halaman ketiga. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke sini, saya ingin menjelaskan dulu apa tahsin dan tajwid. Oke? Tahsin dan tajwid. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tahsin dan tajwid sebenarnya itu adalah makna yang sama. Itu sebenarnya dua lafaz tapi maknanya sama. Tahsin dan tajwid tujuannya adalah memperindah bacaan Al-Qur'an. Kalau memperindah bacaan Al-Qur'an berarti ada kata Al-Qur'an itu bacaannya tidak diindahkan. Maka hadirlah kaidah-kaidah baca Al-Qur'an. Kaidah baca Al-Qur'an ini sebenarnya sudah dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat pada waktu turunnya Al-Qur'an. Pernah Rasulullah menegur sahabat pada saat salah membaca mad. Mad itu bacaan panjang. Kata Nabi, aku tidak pernah membaca seperti itu. Kemudian dibacakan oleh sahabat yang lain. Nah betul, aku membacakannya seperti sahabat ini. Dan sahabat itu membacakan dipanjangkan. Bacaannya itu dipanjangkan. Saya lupa ayatnya. Tapi itu pembahasannya tentang mad, bacaan panjang. Artinya adalah bacaan Al-Qur'an itu ada kaidahnya. Maka ulama ahli tajwid, ulama ahli Al-Qur'an itu mengumpulkan semua kaidah-kaidah dari 7 periwayatan yang sudah namanya itu sudah mutawatir. Mutawatir itu sudah tidak diragukan sanadnya. Maka lahirlah kaidah tajwid dan tahsin. Ya, tajwid dan tahsin itu sebenarnya sama, ya. Tapi bergesernya waktu Bapak Ibu di masa milenial ini dari tahun 2008 kalau tidak salah, tahsin dan tajwid ini mengalami perubahan makna yang sedikit lebih berbeda. Tahsin itu memperbaiki di wilayah-wilayah bacaan yang sifatnya kesalahannya khofi, yang dianggapnya ringan, seperti gunnah itu sebenarnya ringan tapi tetap dinilai bagian dari kesalahan. Tapi kalau ulama ahli tajwid itu harus hilangkan, walaupun bagiannya itu bagian dari ringan, tetap saja harus dihilangkan. Jangan sampai salah mengucapkan gunnah gitu saja. Ada gunnah, ada ikhfa. Nah, kajian-kajian itu
ada yang mengatakan inilah tahsin. Maka kesimpulannya begini Bu, kalau dalam metode saya, tahsin itu sebenarnya ada dua polanya. Apa? Pola bacaan panjang, yang kedua pola tahan suara. Oke, tahsin itu Bu. Itu dalam metode saya. Secara kesimpulan saya pribadi dari berbagai macam referensi yang saya kumpulkan, maka tahsin itu adalah cukup dua saja dulu. Satu, ya, bacaan panjang. Dua, bacaan tahan suara. Apa Bu? Yang pertama apa? Bacaan panjang, Bacaan tahan suara. bacaan tahan suara. Itu level pertama. Saya buatnya level pertama, level 1. Kemudian nanti ada level 2. Level 2-nya adalah bacaan dengung ataupun bacaan dengung kemudian bacaan akhir ayat ataupun tanda wakof. Tapi kita pelajari sebenarnya cukup dengan 2 saja, itu insya Allah akan bisa terpenuhi. Jadi itu tahsin. Nah kalau tajwid Ustaz bagaimana? Tajwid itu lebih kepada kesalahan-kesalahan yang fatal, seperti pengucapan huruf dan sifatul huruf. Maka ulama ahli tajwid mengatakan salahnya pengucapan huruf akan bermakna akan salahnya juga dalam makna pada huruf tersebut, gitu ya. Seperti lafad, misalkan lafadnya itu contohnya misalkan alaqo ya, alak itu. Tapi kalau misalkan diganti dengan lako, maka itu artinya kunci. Itu berbeda, alako dan golako. Ada lagi misalkan ya, kalau misalkan pada lafad yang paling umum itu apa ya, yang sering digunakan itu? Kul. Ada alimun, alimun. Oh iya, kul tuh. Kul dengan kof. Kalau kof itu maknanya adalah berkatalah, berbicaralah, begitu, atau jawablah, kul. Tapi bila dengan kaf, kul itu artinya makanlah. Itu keliru dalam mengucapkan. Makharijul huruf dan sifatul huruf akan bermakna, akan salah dalam pemaknaan. Salah dalam makna akan salah dalam kesimpulan. Salah dalam kesimpulan akan salah dalam bertindak atau tindakan. Maka itu yang disebut dengan tajwid. Jadi artinya adalah kalau posisi tahsin tadi cukup 2 saja, menguasai kaidah bacaan panjang dan kaidah tahan suara. Kalau tajwid nanti menguatkan di makharijul huruf dan sifatul huruf dan juga ayat-ayat goribah. Nanti itu kaidahnya kita kupas tuh kaidahnya. Oke. Sekarang kita tahsin dulu. Makanya fokusnya pada apa? Tahan suara dan panjang saja. Nah, Bapak Ibu yang sudah memiliki Al-Qur'an Nahwu Tajwid, ini sebenarnya kita bisa belajar dengan 2 pendekatan ilmu. Yang pertama, pendekatan ilmu baca Quran ataupun tahsin. Yang kedua, ilmu memahami Al-Qur'an dengan kaidah nahwu shorof. Ini sebenarnya bagus ini, dan ini Quran ini memang kita desain untuk pembelajaran. Baik, kita mulai saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya akan baca dulu. Mohon diperhatikan. Nanti boleh Bapak Ibu perhatikan dulu bacaan saya, dan saya akan jelaskan ya. Nanti Bapak Ibu simak, kemudian nanti saya akan meminta Bapak Ibu untuk membacanya. Oke? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, ada inna, ada nun tasydid. Nun tasydid. Kenapa ini disebut Al-Qur'an tajwid nahwu? Karena Al-Qur'an ini menggunakan kaidah tajwid, kode warna tajwid. Di sana ada warna merah magenta. Ya, warna merah nih.
Kalau misalkan Bapak Ibu ini, nah saya perbesar ya Bapak Ibu supaya jelas tuh. Inna dia berwarna merah, maka Ibu tahan suaranya selama 2 harokat. Inna. Nah, kemudian masuk ke alladzina. Alladzina dia dipanjangkan. Innalladzina. Tuh di ayun. Innalladzina. Ladzina. Nah, kemudian kafaru pun sama di ayun. Kafaru. Kafaru. Itu 2 harokat. Sawaun. Ini kenapa Ustaz lebih panjang? Karena sawaun itu ada tanda ini Bu, ada tanda panjang alif menghadapi hamzah. Ini nanti ada pembahasan hamzah khusus Bapak Ibu. Ya, Pak Kusnadi ini ada pembahasan hamzah itu sangat luar biasa. Apalagi kalau kita nanti belajar ilmu sorof, itu hamzah memiliki pembahasan khusus Bapak Ibu. Dan dalam tajwid pun, dalam tahsin pun ini hamzah menjadi istimewa. Kalau ada bacaan panjang itu ada berapa bacaan panjang? Ibu Afika masih ingat bacaan panjang ada berapa Ibu? Ada 3 Ustaz. Ah, bukan. Ada berapa Bu? Ada 6 bacaan panjang itu. 1 alif, 2 ya mati, 3 waw mati, 4 fathah berdiri, 5 kasroh berdiri, 6 dhammah terbalik. Nah, itu Ibu Tri ya. Jadi ada berapa Ibu Tri? Ada 6. 1 alif, 2 ya mati, 3 waw mati, 4 fathah berdiri, 5 kasroh berdiri, 6 dhammah terbalik. Itu. Jadi ada berapa Ibu Dewi? Ibu Devi ada berapa? Tanda panjang itu? Ada 6. Ini tanda panjang yang asli, yang disebut mad asli, dan dia 2 harokat. Jadi aslinya panjang itu 2 harokat. Nanti tergantung dengan siapa dia ketemu gitu Bu. Ya, tergantung dengan siapa dia bertemu. Sebenarnya kita juga Bu, sebenarnya ya kita juga menjadi manusia itu ya tergantung dengan siapa kita bertemu Bu. Dan sebenarnya kita itu manusia biasa saja. Tapi kalau kita selalu bertemu dengan orang-orang hebat ya terbawa hebat gitu. Ya, Ibu Devi punya anak. Ibu Devi sudah punya anak. Ini karena muncul di layar saya. Punya anak laki-laki perempuan? Mohon dibuka Bu mute-nya. Laki-laki perempuan? Halo Bu. Oh, perempuan Bu. Perempuan. Oh, laki-laki dan perempuan. Bu, saya mau tanya. Kalau nanti kalau besar ya Bu ya. Ini mah contoh aja. Kalau anak perempuan Ibu dilamar oleh supir mau tidak? Yang penting akhlaknya bagus. Tapi supir presiden. Kan sedang membahas orang itu biasa, tergantung dengan siapa dia berjumpa. Supir itu jangan dianggap di bawah. Boleh jadi supir itu derajatnya naik kalau jadi supir presiden gitu. Ya. Jadi artinya apa Bu? Kita itu sebenarnya biasa saja, tergantung dengan siapa kita selalu bergaul. Nah, ini nanti ada 2 harokat ini asli Bu. Tergantung nanti kalau dia bergaulnya dengan hamzah nambah 4. Kalau dia bergaulnya dengan sukun dan tasydid nambah menjadi 6. Itu nanti. Maka kesimpulannya bacaan mad itu ada berapa? Bacaan mad itu ada 6. 1 alif, 2 Ya mati. 2 ya mati, 3 Waw mati. waw mati, 4 fathah berdiri, 5 kasroh berdiri, 6 dhammah terbalik. Itu bisa dengan mudah Bapak Ibu dihafalkan dengan magic song. Kalau anak-anak di TK itu sangat suka. Ya ini sekedar ini saja ya. Sekedar ini saja. Kalau dalam ini
Ini lagu inspirasi lagunya dari dari Ustadz Jeffrey Al-Bukhari almarhum ya. Sepohon kayu daunnya rimbun. Jadi gini Bu, bacaan panjang 2 harokat, alif ya mati dan wawu mati, fathah berdiri, kasroh berdiri, panjangkan suara 2 harokat, dhammah terbalik, panjangkan suara 2 harokat gitu. Itu lebih mudah lah ya. Nah ini sebenarnya untuk menghafalkan kaidah saja. Kalau dalam bacaan Al-Quran mah tidak, menggunakan irama yang sudah disesuaikan oleh ulama ahli Quran. Baik, sawaun itu 4 harokat. Alai dia itu lin, huruf lin, maka dibacanya lembut. Alai, tidak dibaca alai. Biasanya orang ibu-ibu Bandung itu kalau saya mengajar bersama ibu-ibu Bandung itu di alai ya, alaihim. Nah, bukan alai tapi alai. Dia betul bunyinya pada bunyi i, bukan bunyi e. Oke. Kemudian a'anza. Nah, itu diikhfakan, tahan suara 2 harokat. Nah, a'anzartahum hum dia baik. Humnya itu sedikit, dia menyentuh hidung tapi langsung masuk ke lam tahan lagi, dzirhum la yu'minun. Nah, lengkapnya seperti ini Bapak Ibu, lengkapnya seperti ini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, nah gitu ya. Tahan. Innal ladzina kafaru Kalau napasnya nggak sampai gimana? baik. Ya sudah ada yang mau mencoba membaca. Oke, sabar dulu ya. Saya contohkan sekali lagi Bapak Ibu ya. Ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. La yu dia ditahan, bukan tahan, siapa namanya? Agak sedikit ditekan karena ada hamzah sukun. La yu. Nah, kaidahnya mudah Bu. Kaidahnya mudah. Bila Bapak Ibu menemukan hamzah sukun, oke, hamzah sukun tuh. Ini hamzah itu ya Bapak Ibu, Ibu Rosma, Ibu Ani, ini hamzah ini sangat istimewa Bu. Lihat hamzah ini naik di atas wawu. Betul tidak? Ini sebenarnya hamzah ini sangat luar biasa Bu. Hamzah itu yang pertama bisa mempengaruhi panjang mad, yang tadinya 2 menjadi 4. Dia juga bisa duduk di atas wawu. Pokoknya hamzah ini luar biasa. Nah kalau ada hamzah sukun, Ibu bacaannya tekan. Istilahnya JS, jeda sejenak. La yu'minun. Jadi tidak la yu. Oh, hati-hati ya, jangan ada la yu. Jangan dipantulkan tuh ya, tapi dia di JS, jeda sejenak. La yu'minun gitu. Oke. Kalau nggak kuat suaranya, nadanya gimana Ustaz? Kalau nggak kuat nafasnya? Kalau nggak kuat, Ibu harus ambil nafas buatan. Nah, Ustaz, kan saya nggak kuat Ustaz. Gimana ini teh ya, nafasnya nggak kuat. Pak Muslih, bagaimana Pak Muslih ya? Silakan. Nanti dulu untuk pertanyaannya. Ustaz gimana tuh, dan nafasnya nggak kuat?
Nah, makanya ada wakaf ibtida. Ibu kalau belajar kalau kita punya Quran nahwu, ibu akan mudah di mana ibu harus berhenti. Ibu akan tahu satu lafaz itu di mana. Nih, langsung saja deh ya saya kasih tahu. Ibu ini bisa dibaca menjadi dua bagian ya. Itu dijelaskan menurut Imam Al-Ashmuni. Nah, kayak gini Bu bacanya Bu, kalau Ibu nafasnya mungkin tidak sampai di akhir ayat ya. Karena kalau Ibu nafasnya habis, Ibu mohon maaf, Ibu meninggal. Ya, kalau Ibu Ustaz napas saya habis. Pokoknya napasnya habis sekarang masih Zoom gimana? Enggak napas habis maksudnya ya, nafasnya enggak kuat gitu ya. Panjang, pendek. Iya. Nah, kayak gini Bu. Perhatikan baik-baik, Ibu di mana nih berhentinya? Perhatikan baik-baik. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim. Nah, Ibu boleh berhenti di situ. Ambil nafas, kemudian Ibu lanjutkan. Ya tanpa harus mengulang. Lanjutkan. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, itu di situ. Tanpa mengulang. Boleh Ibu membaca seperti itu. Saya sudah buat ini kajiannya Bu. Ayat ke-6 ini sudah menjadi bagian untuk dikaji wakaf ibtidanya. Jadi ada yang lebih baik yang mana Ustadz? Yang lebih baik ya sampai akhir ayat. Kalau nggak kuat Ustadz boleh dengan cara yang tadi. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim. Nanti ambil nafas sebaik mungkin ya. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, boleh. Insyaallah sampailah nafas kita. Gitu. Oke. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita akan coba siapa yang mau membaca Bu? Siapa? Saya Ustaz. Ibu Rosma. Baik, silakan Ibu Rosma. Yuk, 1, 2, baca. Langsung tidak tahu Ustaz. Ta'awud boleh. Ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Turun iramanya. Kalau Ibu iramanya naik itu belum itu Bu. La yu'minun. Allahu Akbar, kan kagok Ibu. Turun ya. La yu'minun. Gitu. La yu'minun. Begitu. Turun. La yu'minun. La yu'minun. Nah, gitu. Masya Allah, sudah luar biasa baik ya sekali Ibu Rosma. Ibu dari mana, Bu? Sulawesi Barat. Sulawesi Barat, Masya Allah. Tepatnya di kota? Mamuju Tengah. Di kota? Mamuju Tengah. Mojo Tengah. Barokallah. Salam hormat saya untuk keluar. Mamuju Tengah. Mamuju Tengah ya. Salam hormat saya untuk keluarga Ibu Rosma di Sulawesi Barat, Mamuju Tengah ya. Iya. Barakallah. Baik. Sudah Ibu Rosma, ada siapa yang mau melanjutkan lagi Bu? Mau coba? Ibu Ainun. Masya Allah Ibu Ainun. Maaf, Ibu baru Ainun gabung. Nggih. baru gabung. Oh Ibu Ainun, Pak Habibie. Habis ada pengajian soalnya tadi.
Baik, tidak apa-apa Ibu Ainun ya. Oke, baik. Silakan Ibu Ainun langsung saja dibaca ayat ke-6. Ta'awudz, silahkan Bu. Ayat ke-6. Yang Iya, tadi. ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim. Sawa'un alaihim. Sawa'un. Unnya hamzanya mesti dijelaskan bunyinya. Ulang lagi Bu, boleh? Dari Ina. Ya, baik. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim. Sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ya, kelewat katanya. Tanpa mengulang Ibu, kata saya juga ya. Tanpa mengulang boleh dari antar tahun. Iya. Tanpa dari sawah juga boleh. A'antartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Di situ juga boleh. Coba antartahum. A'andartahum am lam A'andha. A'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Baik, oke. Sedikit masukan buat Ibu Ainun ya. Ya. Satu masukan satu saja. Ibu lebih fokus pada huruf-huruf yang bertahan suara. Satu pada lafad a'andha itu ditahan Bu, 2 harokat. Tadi Ibu sedikit sebenarnya ya. Amlam tunzi itu pun sama, sedikit lagi. Nah, selebihnya sudah bagus Bu ya. Satu saja itu ya masukannya. Barakallah, terima kasih. Ibu Ainun dari mana Bu? Kenapa? Dari mana Bu? Dari Surabaya. Masya Allah, dari Surabaya. Barakallah. Oke. Satu orang lagi mungkin bisa ya, Bapak Ibu? Satu orang. Siapa ini? Siapa ini? Ibu? Iya. Ibu Teti. Betul ya? Saya, Ustaz. Ibu Teti Suryani betul. di sini. Oke, baik. Silakan Ibu, mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang bismillahnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sambung. Innalladzina kafaru Ya. Sambung anzal tahumi Ustaz. Baik, silakan. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Masya Allah, barakallah. Terima kasih Ibu Teti Suryani. Ibu dari mana Bu? Ya, terima kasih Ustaz. Dari Medan Ustaz.
Dari Medan. Medannya di mana? Medan Maryland. Saya pernah Medan di Maryland. saya pernah ke Al Musabihin di Tasbih di komplek Taman Sari Jadi Indah apa ya? Komplek apa Pokoknya Ustaz? Budi Indah Ustaz. Oh, Ya? Setiabudi. Tasbih. Setiabudi di Iya. Iya, Tasbih. Mm-mm. Saya kenal Mm-mm. imamnya itu imam siapa ya? Imam Al Musabihin itu imam saya lupa lagi saya. Saya pernah bersilaturahmi Iya, ke sana Ustaz. soalnya ke sana ke Al Musabihin masjid di Tasbih di Medan ya. Kebetulan tasbih itu dengan Medan Maryland itu lumayan juga itu Ustaz jaraknya. Oh, jauh ya? Nggak terlalu sih tapi lumayan loh Ustaz. Ya insya Allah nanti kalau ke Medan Bu ya kita bisa jumpa insya Allah. Iya, insya Allah bisa silaturahmi sama Ustaz. Oke, insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa kita akan sedikit mengupas makna dalam Al-Quran. Ya, perhatikan dalam Quran Nahwu, Bapak Ibu, ini ada warna orange. Itu menandakan dalam bahasa Arab inna itu huruf. Huruf itu dalam bahasa Arab dibagi dua, Bapak Ibu. Huruf, perhatikan, dalam bahasa Arab itu dibagi dua. Ada huruf hijaiyah, abatasa jahakho dada roza sashalso, itu huruf hijaiyah Bu. Yang huruf hijaiyah itu kalau ibu baca hanya untuk melancarkan huruf dalam membaca Al-Quran, tapi tidak ada makna. A apa maknanya? Tidak. Ba apa maknanya? Dia akan bermakna kalau dia bergabung dengan yang lainnya. Tapi ada huruf dalam bahasa Arab itu yang kedua, hurufnya huruf bermakna. Yang pertama tadi huruf hijaiyah yang dia tidak punya makna. Yang kedua ada huruf bermakna. Nah, huruf bermakna ini kita beri blok warna orange. Ya, blok warna orange disebutnya huruf bermakna. Maka kalau ibu punya punya diteliti gitu ya, ini Ustadz, kan kalau A huruf ya, ba huruf, kok inna dia itu kan ada dua huruf, ada i dan na, kok disebutnya huruf Ustadz, bukan kata gitu. Karena persepsi huruf yang kita hadirkan bukan pandangan, bukan persepsi huruf dalam bahasa Indonesia, tapi persepsi huruf dalam bahasa Arab. Maka saya jelaskan tadi, huruf itu ada dua. Huruf hijaiyah yang dia dipisah satu-satu. Kedua, huruf bermakna. Huruf bermakna ini walaupun ianya satu, walaupun dia punya satu, tapi kalau dia memiliki makna, dia akan diberi warna orange. Makanya di sini inna, dia itu artinya sesungguhnya. Kan kalau dalam bahasa Indonesia S itu huruf S. Kalau sesungguhnya itu kata. Enggak, dalam bahasa Arab itu enggak begitu. Bahasa Arab itu punya pakem ilmu sendiri yang dimana kata dalam bahasa Arab inna itu bukan kata tapi huruf. Tapi hurufnya huruf bermakna. Inna sesungguhnya itu huruf. Alladzina dia diberi warna biru, maka artinya dia itu adalah kata benda atau isim dalam bahasa Arab. Artinya orang-orang yang. Kalau digabung innalladzina sesungguhnya orang-orang yang. Kafaru orang itu kafir, mereka kafir. Oke, kafaru itu kafir. Kafir itu ibu pekerjaan. Makanya dia tidak diberikan blok warna. Kafir itu pekerjaan, iman itu pekerjaan, Bu. Ya, saya mau tanya kalau Ibu Ani, ya di layar saya ada Ibu Ani. Assalamualaikum Ibu Ani. Kita ngobrol sebentar dulu ya. Bisa dibuka atau siapa nih? Itunya. Ibu Ani dari mana, Bu? Mohon izin. Dari Baik. Tangerang, Ustaz. Dari Tangerang, Ibu Ani. Ibu Ani kalau ada ibu, mungkin ini contohnya ibu itu punya anak cantik jelita.
Anak ibu itu dilamar sama orang yang kerjanya tidur. Kira-kira ibu izinkan tidak? Dilamar bu, mau dinikahi. Anak itu, pria itu kerjanya tidur. Ibu mau nggak? Kalau mau kerjanya tidur, enggak. Ya, ibu kan pengen selalu ibu-ibu kalau ditanya, nak dia kerjanya apa? Kan kerjanya. Tidur pun pekerjaan. Tidur pun pekerjaan. Kerjanya tidur. Ibu mau nggak kalau anak ibu nikah sama pria yang kerjanya tidur? Mau nggak? Kalau tidur berarti tidak beraktivitas ya. Enggak ibu, dia menghasilkan. Teman saya dia itu kerja di pabrik kasur bu. Kerjaannya dia itu kerjanya quality control kualitas dari kasur. Kalau dia tidurnya nyenyak, itu kasurnya bagus bu. Maka dia kerjanya tidur bu. Digajinya 18 juta sebulan. Kerjanya tidur, jadi quality control kasur bu itu. Gimana bu? Mau tidak? 18 juta sebulan. Wah ini mah contoh bu. Maksud saya tidur pun pekerjaan. Tidur pun pekerjaan dan boleh jadi tidur pun menghasilkan. Kalau tidurnya apa? Tidurnya jadi quality control pabrik kasur gitu. Ini ada. Emang ibu yang kalau kasur-kasur yang ibu tidur sekarang itu di QC dulu bu, diperiksa dulu ini bagus enggak. Itu ada orang yang quality controlnya itu mahal bu, bayar orang quality control kasur itu. Nah, kafir juga itu pekerjaan Bapak Ibu. Kafir itu pekerjaan. Pekerjaan kafir itu bagaimana? Orangnya tidak mau menerima kebenaran dari Al-Quran. Sambung. Sawaun, sama saja. Sawaun itu kata benda, isim. Kalau dalam istilah isim ini boleh dilihat tandanya dengan tanwin di ujung. Sawaun. Oke. Kemudian ala, tuh alaihim ini sebetulnya alaihim itu dua kata, satu ala, yang kedua him, tapi karena digabung menjadi alaihim. Ala itu bagi, him mereka. Itu dua kata yang berbeda bu sebenarnya. Kalau kita tidak punya ilmu, tidak punya Quran nahwu, itu kita nggak tahu alaihim itu satu kata atau dua kata. Alaihim itu dua kata, alai dan him. Alai artinya adalah bagi, him artinya mereka. Apakah anzarta engkau beri peringatan hum kepada mereka, am atau lam tidak tunzir engkau beri peringatan kepada mereka, la tidak yu'minuna mereka akan beriman. Maksudnya la yu'minuna mereka tidak akan beriman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini kalau kita terjemahkan seperti ini. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja, mau ibu bapak beri peringatan ataupun tidak beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Pertanyaan saya adalah, pada saat Umar bin Khattab masuk Islam, awalnya kafir dulu atau langsung Islam bu? Umar bin Khattab kafir. Sebelum masuk Islam kafir. Bahkan Umar bin Khattab itu mau membunuh Rasulullah kan? Mau membunuh Rasulullah. Bahkan dia mendengar adiknya itu masuk Islam, masuk ke ajaran Nabi Muhammad, itu dikejar kan. Mana adik saya? Mana? Kamu kenapa ikut Muhammad? Kan begitu. Nanti aku akan bunuh. Tapi pada saat adiknya itu membaca Toha, surat Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, itu langsung lututnya itu langsung lemas Bapak Ibu. Kemudian dia itu bersungkur, dia menangis, dia baru pertama kali mendengar lantunan ayat suci Al-Qur'an yang begitu indah. Itu kan diberi peringatan oleh adiknya. Tapi kenapa dia itu kok beriman? Tapi kok ayat ini? Sesungguhnya orang-orang yang kafir sama saja, mau diberi peringatan mau tidak, mereka tidak beriman. Faktanya Umar bin Khattab dulu juga dia diberi peringatan langsung beriman. Ini maksudnya apa? Nah, ternyata Bapak Ibu, orang-orang kafir di sini itu ada paling tidak ada 3 macam. Satu,
orang-orang kafir yang dia itu sudah berputus asa pada Tuhannya. Jadi dulu itu dia berputus asa pada Latta dan Uzza. Ya, Latta dan Uzza itu kan patung. Dia kira Latta dan Uzza akan memberikan pertolongan pada saat dia susah, akan memberikan bantuan pada saat dia bingung. Ternyata ditunggu-tunggu pertolongannya nggak ada. Kemudian dia langsung stres dan dia itu berputus asa. Maka orang yang berputus asa itu karakternya itu susah dikasih tahu, orang yang putus asa itu. Maka kata Allah, orang yang beriman pada Allah jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah. Nggak boleh. Yakin Benar, nggak Allah boleh akan berarti memberikan ya. pertolongan. Nah, gitu. Nah, itu ya, satu orang yang berputus asa. Yang kedua, orang kafir di sana disebutkan adalah Abu Jahal dan kawan-kawannya, di mana sebenarnya Abu Jahal itu orang yang sudah disebutkan orang kafir dan dia itu kawan-kawannya, dan dia itu sangat tidak suka kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu. Dan yang ketiga, orang yang sangat membenci dan menutup diri kepada Rasulullah SAW. Ya, seperti Abu Lahab. Abu Lahab itu saking bencinya kepada Nabi, maka selalunya mengganggu jalan yang selalu dilalui oleh Nabi. Jadi jalan kalau Nabi itu berangkat ya melakukan perjalanan itu selalu diganggu oleh Abu Lahab dan istrinya. Itu ditebar ranjau, duri, apa gitu supaya Nabi itu terluka. Makanya orang yang saking bencinya itu kepada kita, jangankan berjumpa dengan wajahnya, melihat sendalnya juga dia tidak akan suka. Wah, ada sendal Bapak Anu, saya nggak suka sama dia. Wah, udah. Ibu mau ngasih tahu apapun dia sudah. Itu tadaburnya Bapak Ibu. Ya, tadabur dari ayat ini adalah satu, jangan jadi orang yang putus asa. Nggak boleh kita menjadi orang yang putus asa. Yang kedua, Ibu jangan menjadi orang yang terlalu membenci sesamanya. Tidak, karena setiap orang pasti akan berubah, dan boleh jadi berubah itu ke hal yang lebih baik. Kita berdoa kepada Allah semoga dia mendapat hidayah, gitu aja Bu. Nggak boleh kita terlalu janganlah. Intinya kita jangan saling membenci, nggak boleh itu ya. Saling menghormati saja, kemudian saling menghargai saja ya. Kemudian yang ketiga, jangan jadikan diri kita sebagai orang-orang yang menebar fitnah seperti Abu Jahal yang selalu menebar fitnah. Gak boleh Bu, makanya itu kan dilarang oleh Allah menebar fitnah. Itu seperti kita berbuat makan daging saudara sendiri, itu gak boleh berbuat fitnah. Maka tiga inilah tadabbur ayat ini. Satu, tidak boleh menjadi orang yang terlalu putus asa. Dua, terlalu membenci, saking membencinya dia tidak suka kepada benda yang orang lain punya. Bahkan piaraannya, hewan piaraan, misalkan tetangga kita tuh kita nggak suka sama dia punya kucing, itu kucingnya kita lukai, nggak boleh itu ya, itu nggak boleh seperti itu. Kemudian yang ketiga apa Bu, yang ketiga tadi tidak boleh apa, tidak boleh menjadi orang yang menebar fitnah ya. Itu tadaburnya. Masya Allah, ini sudah jam 9 lebih 6 menit Bapak Ibu ya. 9 lebih 60 lebih 6 menit ya. Ini nggak capek Ibu? Enggak terasa. Enggak terasa. Lanjut silahkan ya Ibu, dilanjut, saya udah saya dari tadi bicara atau Ibu mau dengerin aja ya. Ya aduh, gimana Bu, terasa tidak belajarnya Bu? Rasa Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasa sebentar. Kenapa ya buat terasa sebentar? Saya amat terasa lama, teh guncangannya luar biasa ini Bu. Ya, cepat sekali waktu berlalu. Wah, Ibu Dewi dari Bekasi ya, cepat sekali waktu berlalu. Ibu, alhamdulillah Ibu ya, bersyukur pada Allah kita sedang diberikan nikmat beribadah, nikmat bermajelis ilmu, nikmat belajar. Bersyukur pada Allah Bu.
Karena saudara kita yang di Cianjur sekarang tengah berduka, rumahnya hancur. Ya bertahun-tahun dia buat rumah, nyicil-nyicil, hancur Bu. Ya, apalagi dia tabung buat rumah, hancur Bu. Apa tadabur? Tadaburnya apa Bu? Isilah rumah kita ini dengan Al-Quran. Karena kita tidak tahu Allah akan melenyapkan harta kita tuh kapan, tidak tahu. Tapi kalau harta kita digunakan di jalan Allah, maka insya Allah itu akan membawa kebaikan, pahala. Nanti celengan pahalanya itu akan dibuka, akan menuju akhirat, menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dan syukur dalam tafsir dalam kitab Madarijus Salikin, Imam Ibnu Qayyim mengatakan sabar dan syukur itu sama sebenarnya Bu. Sabar dan syukur itu ingat Allah. Kalau syukur ingat Allah saat kita bahagia, kalau sabar ingat Allah pada saat kita susah. Lawan dari syukur apa Bu? Lawan dari syukur? Kufur. Kufur. Jadi kufur itu apa? Lupa kepada Allah pada saat bahagia. Ibu bahagia, ibu dikasih uang banyak, ibu dikasih kesehatan, ibu dikasih anak-anaknya pada soleh-solehah misalkan ya, pada linter, semuanya baik-baik anak-anaknya. Tapi pada saat itu ibu teh lupa, ibu lupa ibadah, ibu lupa sholat, ibu lupa ngaji, ibu lupa sodakoh, ibu kufur tuh Bu. Ibu kufur. Tapi kalau ibu ingat, justru semakin banyak harta ibu semakin gemar bersodakoh, semakin sehat ibu semakin rajin ke pengajian, rajin ibadahnya. Wah, pokoknya meningkat terus ibadah kepada Allah. Itu syukur maknanya. Jadi kalau syukur itu ingat Allah saat bahagia, kufur itu lupa kepada Allah saat bahagia. Itu singkatnya lah. Padahal itu pembahasannya panjang. Nah, kalau lagi susah, lagi sedih, sabar. Sabar itu apa? Ingat Allah saat sedih, ingat Allah saat susah, itu sabar. Lawan dari sabar apa Bu? Tidak sabar. Lawan dari sabar apa? Nggak sabar. Aduh, Ibu mah ini Ibu Nelly saya rasa ini ahli logika. Kalau lawan dari lapar, nggak lapar. Nggak lapar. Lawan lapar tuh kenyang, Ibu mau solo nggak lapar. Ya. Bu, tadi tekan istilahnya istilah Arab, Ibu. Syukur itu istilah Arab, bukan istilah bahasa Indonesia. Itu istilah Arab yang diambil ke bahasa Indonesia. Syukur. Nah, syukur itu ingat Allah saat bahagia. Lawannya kufur. Tidak ada kata tidak, Ibu. Tidak ada kata tidak syukur, kan begitu, enggak. Lawannya itu kufur. Nah, kalau ibu sedang sedih, ibu ingat Allah, itu sabar. Jadi sabar itu ingat Allah saat ibu sedih, ingat Allah saat ibu susah, ingat Allah saat ibu kena musibah. Itu sabar. Nah, lawan dari sabar apa, Bu? Ngeluh. Apa? Ngeluh. Itu ngeluh bahasa Indonesia. Nih, saya kasih tahu nih. Perhatikan baik-baik. Mohon keep silent. Keep silent, jangan salah paham. Nanti salah paham nih. Lawan dari sabar, kalau sabar ingat Allah saat sedih, ingat Allah saat musibah, itu sabar. Lawan dari sabar, kunuto. Apa Bu? Kunuto, bukan kunut. Kalau kunut pakai ta yang selalu kita baca, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, itu kunut pakai ta. Pakai ta. Ini kunuto, ujungnya pakai to. Nah, itu beda makhraj, beda makna. Kalau kunut artinya lama dalam berdiri saat sholat. Artinya berdoa, makanya ada doa kunut. Allahumma hdina fiman hadait. Itu doa kunut, itu lama berdirinya. I'tidal, ruku, i'tidal itu lama berdirinya. Kunut itu berdiri pada saat sholat, lama berdiri saat sholat. Itu kunut. Pakai ta. Kalau pakai to artinya adalah dia itu mengeluh. Mengeluh itu arti dari bahasa kunuto. Sabar itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah lupa pada Allah saat susah. Sabar ingat pada Allah saat susah. Kunuto itu lupa pada Allah saat
susah. Pernah mendengar kata kunut? Pernah mendengar kata kunut? Baru ini. Iya, kunuto yang tadi to pernah mendengar? Belum. Baru sekarang? Ya. Alhamdulillah ya, kita dapat ilmu baru ya. Alhamdulillah. Jadi syukur ingat Allah saat bahagia, lawannya kufur. Kufur lupa pada Allah saat bahagia. Ya. Jadi ibu kalau dapat kekayaan teh malah poya-poya, nggak pernah ke masjid. Ibu kok nggak ke masjid? Iyalah, aku kan pulang dari mall belanja tas Hermes, belanja tas CK, ya. Apalah bacaannya kayak gini juga dah saya mah orang Sunda atuh ya. Sami. Jadi apalagi misalkan tasnya tas LV ya, Louis Vuitton misalkan. Jadi saya nggak sempat ke masjid, mohon maaf aja ya, gitu. Nah, dia itu kufur, dia lupa pada Allah saat bahagia. Pada saat dia diuji, ingat kepada Allah, dia sabar. Tapi ada orang yang sedang diuji, lupa pada Allah. Kenapa nggak ke masjid? Ya aku teh sakit, nggak punya duit, aku mah nggak mau ke masjid. Saya kira ke masjid teh bakal dapat duit, ternyata enggak. Saya mah nggak mau ibadah, saya nggak mau ngaji. Padahal dia lagi susah, lagi sakit, kena musibah, dia malah jauh dari masjid. Itu teh disebutnya kunuto, gitu. Sudah. Ya sudah pukul 9:15 udah capek Udah weh. Ini rutin nanti. Hah? Gimana Bu? Gimana Pak Eman? Kegiatannya rutin setiap malam Jumat atau gimana? Rutin nggak ya? Oh, iya. Sabtu. Atau suatu waktu aja? Rutin. Mau rutin ini teh? Pengen. Rutin dong, Masya Allah, semangat sekali ya. Dan mohon doanya mudah-mudahan sehat sayahnya. Amin. Belum minum dari tadi Ibu gimana? Lanjutin bentar. Belum minum. Sediain minum, Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ibu-ibu kalau nanti misalkan Allah takdirkan kita bisa berjumpa offline, mudah-mudahan kita bisa ya berjumpa. Saya misalkan ibu yang dari mana itu, dari Sumatera Barat, Sulawesi Barat ya. Ada Rizky kita ke Bandung Bu, ada Rizky kita ke Bandung, misalnya kita bermuajah di Bandung ya. Nanti mah jangan aneh kalau saya mirip Hedi Yunus kalau pas offline, nggak apa-apa dah. Banyak orang yang bilang saya mirip Hedi Yunus. Bahkan kalau saya pakai kacamata Pak Eman, kalau pakai kacamata itu saya mirip Afgan, nggak apa-apalah. Tapi itu mah orang-orang Bandung di sana ya. Di sini mah enggak lah, nggak apa-apa. Nah, jadi intinya gimana? Ya intinya ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan perjumpaan kita bisa offline ya. Bisa offline gitu. Nah, untuk sekarang cukup saja mungkin demikian ya. Ada pertanyaan? Tidak ada, nggak apa-apa. Terima kasih. Kita akhiri saja. Nggak ada pertanyaan kan Bu? Nggak ada? Oke, ya udah. Ada. Lama. Ada bikin lama. Gimana Bu? Kelanjutannya mana? Kelanjutannya nanti gimana? Bang Izul gimana, lanjut tidak ini Bang Izul? Lanjut. Insya Allah minta doanya aja untuk ibu-ibu, bapak-bapak, ya. sahabat Huda Muslim semua. Baik, mudah-mudahan atau ya. Ada YouTube-nya Kak? Nggak ada. Hayo di YouTube nggak ada, di sinilah biar ngaji di sini. YouTube. Yo Ibu Jihan Aulia nggak ada. Pakai YouTube gitu nggak itu? Kang Jul? Enggak, Pak Ustadz ya. Nggak ada Khusus share untuk Zoom screen-nya. aja. Masa sih? Oke, baik, itu saja mungkin. Kan buat ulangan siaran. Nah, ulangan siaran. Kita Maya selalu mengulang, nggak mau ya gitu aja lah, nggak apa-apa. Ada rekamannya insya Allah nanti di panitia ataupun di timnya Huda Muslim.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah ini ada 65 partisipan yang sudah ikut bergabung. Insya Allah ini program pertama, nanti akan lebih terprogram lagi Bapak Ibu. Besok kita akan lebih mengerucut lagi kajiannya ya. Yang terpenting bagaimana Bu? Yang terpenting dalam belajar Al-Qur'an itu jangan menghilangkan makna tadabbur. Imam Al-Alusi itu sangat intens sekali pada saat beliau menafsirkan Al-Qur'an itu menghadirkan makna tadabbur. Kenapa? Makna tadabbur itu untuk mengisi ruang hati yang kosong dalam jiwa kita. Ya, supaya bisa terisi. Jadi hak ini kata Imam Al-Alusi dalam tubuh kita itu ada akal. Akal itu fungsinya untuk berpikir, ada kolbu, fungsinya itu untuk memahami, dan haknya akal itu haknya al-fikru, pikiran, dan haknya al-kolbu itu az-zikru, berzikir. Dan berzikir itu salah satunya dengan at-tadabbur, dengan tadabbur makna. Insyaallah nanti kita akan mudah memahami tadabburnya dengan blok-blok warna yang ada dalam Quran Nahwu, insyaallah. Oke Bapak Ibu, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya doakan Bapak Ibu semuanya, memohon saya kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, usia berkah, rizkinya berkah, keluarganya juga berkah, sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh solihah, yang punya hutang segera dilunasi hutangnya, yang belum menikah segera. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iza dari Tangerang. Kalau Ustaz. Baik. Jauhar, terima kasih Pak Jauhar. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Tadi kita udah sama-sama nih menyimak dengan seksama sajian ilmu yang sangat bermanfaat dan penuh kebaikan dari guru kita semua, Ustadz Agus Salim Hasanuddin. Semoga hidangan ilmunya tadi bisa mencaci kembali hati dan iman kita semua agar lebih bersemangat lagi nih membaca dan mengamalkan Al-Qur'annya. Yang sebelumnya mungkin kita masih agak bingung-bingung, belum bisa baca dengan baik, masih belum terjadwal membaca Al-Qur'annya. Ini alhamdulillah sudah sedikit demi sedikit tercerahkan di malam yang penuh dengan kebaikan ini. Baik, akhir kata insya Allah kedepannya kita akan adakan secara rutin untuk materi-materi dan kajian yang akan kita informasikan seperti biasa melalui grup ya, ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat dan muslim semuanya. Jadi jangan sampai nanti terlewat nih apabila kita nanti share informasinya di grup kayak gitu. Yang besar harapan nih bagi kita semua sahabat dan muslim bisa terus rutin mengikuti kajian dan Zoom materi yang nantinya akan kita sampaikan. Sebelumnya terima kasih bagi guru kita semua. Bagi guru kita semua, Ustadz Agus atas waktu dan ilmunya sangat bermanfaat sekali, Ustadz, yang sudah dibagikan, dan bagi sahabat huda muslim semua yang sudah menyimak sampai akhir majelis Zoom ini. Semoga kita semua menjadi golongan umat baginda Rasulullah Muhammad yang terbaik, yang terus berpegang teguh kepada ajaran dan tuntunan beliau. Amin, amin, amin. Nah, terlengkap nih rasanya sebelum kita semua beristirahat di malam yang penuh kebahagiaan ini. Kita foto-foto dulu nih, sesi foto-foto dulu. Jadi bagi teman-teman sahabat huda muslim semuanya, kita nyalain dulu nih kameranya sebagai kenang-kenangan aja nih silaturahmi ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat huda muslim semuanya yang hadir di malam hari ini. Mungkin yang sebelumnya belum saling mengenal satu sama lain, sekarang jadi bisa saling mengenal satu sama lain. Mungkin ada yang satu grup, ada yang sebelumnya belum kenal sama guru kita nih Ustadz Agus, sekarang udah kenal nih. Oh ini nih Ustadz Agus nih, kayak gitu. Jadi yuk sebelumnya kita nyalain dulu kameranya bareng-bareng. Tunggu sebentar ya, saya foto dulu.
Udah dinyalin semua ibu-ibu bapak-bapak? Siap. Oke, sebentar ya. Masih ada yang belum buka nih, kameranya nih belum dibuka. Nah, bentar ya. 1, 2, 3. Bentar nih, ada lagi nih sebentar. Bapak Ibu sedikit ya sebentar. Minggu depan kalau ada lagi, mudah-mudahan nanti bapak-bapak yang ikut partisipan bacanya ya, insya Allah. Dari bapak-bapak semua. Telat datang. Bentar nih, satu lagi ya. Ini banyak Bang Izo. Alhamdulillah Pak Ustadz, banyak nih partisipannya malam hari ini, seru banget. Alhamdulillah. Izul, Pak Izul. Baik Pak. Pak Izul. Ya, bagaimana Pak? Nanti kalau pekan depan ada pertemuan lagi, kalau bisa namanya dicantumkan belakangnya daerahnya biar kita tahu Pak. Ya, nah nih bagi teman-teman sahabat semua nih ada masukan dari Pak Riza dari Tangerang nih. Jadi biar saling mengenal juga ini dari daerah mana. Jadi nanti barangkali ada yang satu daerah, satu kota juga. Jadi bisa saling silaturahmi nanti ya. Baik, nanti kita cantumin juga di link Zoom berikutnya. Jadi untuk nama di setiap pesertanya itu dicantumkan nama beserta nama daerah seperti itu. Baik, terima kasih semuanya bagi sahabat Huda Muslim semuanya. Terima kasih juga bagi guru kita sebelumnya atas waktu dan ilmunya yang sudah dibagikan secara sangat-sangat luar biasa pada malam hari ini. Dan bagi sahabat Huda Muslim semua yang sudah menyimak sampai akhir majelis Zoom ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kita semua mendapatkan pahala kebaikan dan menjadi lebih semangat dan menjadi lebih kuat lagi gitu dalam kita mengamalkan setiap ilmu yang diterima dan mengamalkan setiap pelajaran yang kita terima. Baik, untuk mempersingkat waktu di malam hari ini, mari kita tutup majelis ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat malam, selamat beristirahat bagi ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat Huda Muslim semua. Sampai berjumpa di lain kesempatan di Zoom majelis berikutnya. Saya Izul beserta tim undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara semuslim. Ya, terima kasih Bapak-bapak. Jelaslah khair. Terima kasih Ustaz.